Paling saudara selalu dengar di khotbah kali begini. Belajarlah kepada Andreas membawa satu orang saja kepada Tuhan dan itu sudah cukup. Yaitu dia bawa Petrus. Andreas bukan pengkhotbah hebat seperti Petrus. Dia bukan pengkhotbah. Dia cuma diam saja. Dia cuma membawa orang. Dia cuma membawa seorang anak kecil kepada Tuhan Yesus. Dia bukan pengkhotbah seperti Petrus yang bisa berkhotbah 3.000 orang bertobat, 2.000 orang bertobat. Andreas tidak seperti itu. Andreas cuma membawa satu orang saja. Mungkin itu yang kita mesti pelajari. Tapi sudah tahu kan renungan itu kan? Yaitu setiap hanya membawa satu orang saja kepada Tuhan. Dan itu sudah cukup. Saudara, saya pernah cerita kepada saudara tentang seorang hamba Tuhan yang saya sekarang sudah almarhum. Pada satu waktu kami ada di konferensi nasional, lalu ada seorang pemuda di depan yang bercerita tentang pelayanan yang begitu hebat sekali. Kami menginjil ke daerah-daerah, kami ke pedalaman, kami ke ini. Bapak itu bilang ke saya, Sony, kapan ya saya bisa seperti dia ya? Saya sudah tua, Sony, sudah 70 umur saya. Saya nggak bisa seperti itu ya. Aduh, terlambat saya bertobat ya, Sony. Dia bilang ke saya sedih sekali dengar itu. Saya bilang, iya ya. Ada saat kita akan melihat, kok saya nggak bisa seperti dia ya. Dia pemuda itu cerita dia berkhotbah dan begitu banyak orang bertobat. Bahkan di FB selalu mereka tulis, ada pelayanan penginjilan dan puji Tuhan, semua terima Yesus. Hebat sekali loh. Semua terima Yesus. Lalu Bapak itu bilang pada saya, nggak bisa ya, Son. Kenapa ya? Saya sekarang sudah sakit-sakitan. Dia harus pakai apa? Insulin yang mesti suntik itu. Saya nggak bisa. Saya peluk dia waktu itu. Saya bilang, Bapak, siapa yang lagi bicara di depan itu? Lalu dia bilang nama, seorang pendeta top GAA sekarang. Dia bilang nama itu. Terus saya bilang, Pak, waktu dia dulu sebelum bertobat, siapa yang bimbing ya Pak? Bapak tahu siapa yang bimbing? Dan dia bilang, saya Pak Sony. Saya yang bimbing dia, saya yang datang ke rumahnya, ngajar dia PA, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Bapak tidak bisa seperti dia. Tidak bisa, Sony. Saya tidak bisa melayani seperti dia. Tapi bukankah Bapak yang ngajak dia kepada Tuhan? Bukankah Bapak yang ajak? Dia bilang, iya, saya yang ajak. Saya bilang, Bapak ingat Andreas? Andreas bukan pengkhotbah. Tapi Andreas membawa Simon Petrus kepada Tuhan. Mungkin saudara bukan orang hebat. Dan memang bukan orang hebat kan? Gak ada yang akan beri begini. Kalau saya bilang, mungkin saudara bukan orang hebat. Lalu tiba-tiba dia bilang, baik. Gak akan kan? Gak akan. Atau ada? Kalau ada silakan. Silakan keluar. Mungkin saudara bukan orang hebat. Saya bukan orang hebat. Kita bukan orang hebat. Dan itu benar. Tapi pernah saudara tahu nggak? Saudara pernah membawa satu jiwa kepada Tuhan? Nggak tahu kan? Karena nggak bisa hitung kan? Berarti saudara lebih hebat dari Andreas. Karena Andreas cuma satu. Saudara nggak bisa hitung kan? Iya kan? Saudara lihat itu? Itu Andreas. Dia cuma bawa satu jiwa kepada Tuhan. Tapi nggak mungkin cuma satu jiwa kan? Karena yang tadi sampai di Skotlandia dan Rusia anggap dia sebagai santo pelindung kan? Saudara tahu Andreas itu mati seperti apa? Dia digantung di salib, saudara. Di salib dia digantung. Tapi tidak dipaku. Dia cuma diikat aja. Dia tidak ditombak, tidak. Dia cuma diikat saja, di cross ini. Diikat seperti itu, jadi dia begini. Diikat kaki dan tangannya. Saudara tahu berapa lama dia digantung? Cuman 2 hari, saudara. Nggak mati-mati. 2 hari dia digantung, tidak mati. Dan selama 2 hari itu dia terus berkhotbah. Sampai dia menghembuskan nafas. Terakhir. Itu Andreas, saudara tahu. Dia disalib seperti ini, diikat. 2 hari tidak mati. Tetapi selama 2 hari itu dia berkhotbah terus kepada orang-orang yang lalu lalang di depan dia. Yang menghina dia, dia berkhotbah terus tentang kasih Tuhan. Apakah dia cuma membawa satu jiwa? Saya kira tidak. Adakah yang merasa hina sebagai seorang pelayan? Adakah yang merasa, aduh kok saya nggak seperti itu ya? Belajarlah dari Andreas. Kok saya nggak bisa ya seperti mereka? Saya memang lagi ketakutan ini. Kalau tanggal 9 Pak Ben datang di sini, saudara. Lalu nggak ada penerjemah datang, apa kita nggak bahasa Tarsan di sini?
Pak Ben pikir kita lagi ajak karate kan. Jadi saya berdoa supaya Pak Ben datang dan kita diberi karunia bahasa, mengerti semua bahasa. Ya, kalau di YouTube kan gampang, tinggal cari aja terjemahan jadi. Kalau di sini, nah supaya saudara nggak malu bikin kayak teman saya. Waktu kami ada ibadah, khotbah bla bla bla. Lalu pendeta setelah terakhir dan pendeta bilang, let's pray, dan dia berdiri. Diminta berdoa, dia kira berdiri. Karena setiap tutup ibadah kan diminta berdiri. Dia bilang, let's pray, dan dia berdiri sendirian. Lalu ditanya sama dia, kenapa Pak? Kenapa berdiri? Kan dia bilang begini tadi, saya bilang ke dia, kamu tahu nggak dia itu apa pendeta bilang apa tadi? Pendeta bilang begini tadi, siapa mau percaya Tuhan Yesus berdiri, nggak ada yang berdiri. Waktu pendeta bilang siapa yang mau masuk neraka silakan berdiri. Nah, kamu berdiri. Padahal pulang begitu saya cuma bercanda ke dia. Saya bilang waktu pendeta tanya tadi siapa yang mau masuk neraka, kamu berdiri. Nah, tadi kamu tahu nggak kamu sendiri berdiri? Iya. Tapi nggak apa-apa, Son. Daripada dia sendiri masuk neraka, mendingan kan berdua katanya. Cuma dia sendiri masuk neraka kan, saya juga bisa ikut-ikutan. Saudara, cuma satu jiwa? Tidak. Pada waktu tercatat dalam Alkitab dia cuma membawa satu orang, tetapi sepanjang hidupnya dia melayani Tuhan, tidak dihitung. Sekarang mari kita lihat Andreas di Yohanes pasal 6. Ini baru pertengahan, saudara. Jadi kan saya bilang tadi siang. Oke, Yohanes pasal 6 ketika Andreas membawa sang anak itu. Di dalam Markus pasal 6 ayat 38 Tuhan bilang periksalah ada berapa makanan yang ada padamu. Ya kan? Di Markus pasal 6 ada berapa makanan yang ada padamu. Ada berapa makanan yang ada padamu. Cek katanya. Ayat 38, tetapi ia berkata kepada mereka berapa banyak roti yang ada padamu. Cobalah periksa. Dan murid-murid mulai cari, nggak ada roti. Andreas juga mulai seperti itu. Di mana ada roti? Akhirnya matanya tertuju kepada seorang anak. Ada seorang anak yang saya cerita minggu lalu. Seorang anak memegang roti. Dia sini deh. Lalu anak itu datang. Kenapa Om? Ada masalah? Sini. Sini deh. Kamu ada roti? Ada. Dan ikan berapa? 5. Dia hitung 5 dan 2. Andreas lihat aja. 5 roti 2 ikan. Tapi Tuhan perintahkan periksa saja kan? Saudara mengerti ini kan? Yaitu perintah Tuhan hanya periksa saja. Ya kan? Karena Tuhan suruh beli roti, mereka tidak punya uang. Sekarang coba cek siapa yang punya makanan. Dan dia bertemu dengan seorang anak. Dia bilang, ada makanan deh? Ada. 5 roti 2 ikan. Di otak sebagai manusia yang biasa hitung ikan di nelayan. Yang tahu harga ikan. Dia mulai mikir, nggak cukup sebenarnya ini. Tapi karena perintah Tuhan, cek, itu yang saya lakukan. Sederhana sekali imannya. Sederhana sekali ketaatannya. Ketika dia bilang, coba periksa. Dan dia datang periksa. Dia lihat di situ. Oh ya, ada seorang anak. Dia datang pada seorang anak. Kalau dia mukanya seperti muka Pak... Sampai sini. Nggak ada, sini muka bagus-bagus semua ya. Kalau mukanya sampai anak kecil takut, iya kan? Udah pasti anaknya jawab kan? Coba dia tanya, Dek, sini, berapa tuh? Pasti anak kecil bilang, ya ampun. Ya kan? Pastikan bagus banget ya cara dia dekati ya. Senyumnya pasti lembut sekali, cara bicaranya pasti baik sekali karena lagi bicara kepada seorang anak kan? Iya kan? Saya sangat perhatikan anak-anak. Kalau mereka datang kepada orang tua lalu mereka datang langsung peluk, berarti kan mereka nyaman di situ kan? Bukan orang tuanya loh, jemaat. Iya kan? Jadi saudara perhatikan, kalau sampai ada anak tidak datang pada saudara, cek cermin cepat ya. Saudara langsung datang di cermin. Latihan. Iya kan? Latihan. Sebab Tuhan Yesus bilang jangan larang anak-anak itu datang. Iya kan? Jadi langsung begitu. Tapi jangan juga, woi, dek. Itu kecuali di pasar boleh begitu. Tapi kalau di anak-anak jangan, tambah takut dia. Andreas datang. Nah, dari atas bukit. Karena Yesus duduk di atas, lalu dia lihat ke bawah. Yang anak minggu lalu saya bilang dari bawah dia lihat ke atas. Sekarang Andreas dari atas melihat ke bawah. Ada seorang anak kecil. Dan dia turun mendekati anak itu. Dia dekati anak itu. Dan anak itu pegang roti. Pasti lembut sekali ya.
Sudah bayangkan itu? Ini saudara Geo ini pintar sekali dia. Dia kalau mau ngajak orang, sekolahnya dia kan yang bilang orang datang di sekolah-sekolah, dia bilang, kami akan ajak saudara sekolah di luar negeri, itu Geo. Jadi makanya kalau dia ngomong enak kan? Dia ngomong enak banget tadi, makanya dia sebenarnya mesti berkhotbah di sini. Karena kalau dia berkhotbah tuh pasti akan terpesona kita kan. Oh gitu kan. Bagus sekali ya. Ini kalau kita di sini khotbah. Jadi ya nggak ada orang kan, pasti Andreas itu baik sekali. Enggak, ini langsung belajar berkomunikasi dengan anak aja ya. Saudara boleh membayangkan saja kan. Pak Sony aja, Pak Sony kan pendeta, enggak, saudara juga boleh belajar. Ya. Bagaimana dia datang pada anak itu. Dan anak itu bukan cuma terima Andreas, tapi dia beri 5 roti dan 2 ikan. Ini kan luar biasa itu ya. Saudara ingat minggu lalu saya bilang begitu caranya kalau cari dana. Ya kan? Begitu kan kalau cari dana kan? Coba saudara perhatikan kalau orang cari dana, datang ke rumah saudara. Dia akan menggunakan salam yang sangat indah kan? Shalom. Begitu kan? Saudara tutup pintu buru-buru kan? Lalu teriak, maaf, belum lebaran bu. Kan gitu ya? Dia kan akan datang dengan memelas sekali. Shalom. Nggak ada dia bilang gini, bu, sumbangan dong. Kita langsung bilang, ke RT dulu. Iya kan? Kalau di Manado, pala.